Selamat siang. Selamat bersukacita yang di rumah. Selamat berjumpa kembali. Berapa banyak? Di atas ada 3 orang. Yang di rumah berapa banyak yang hari ini bersyukur kepada Tuhan? Boleh lambaikan tangan, boleh tepuk tangan. Katakan aku bersyukur. Katakan aku bersyukur karena Tuhan baik. Haleluya. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ada di sini lagi, Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat perlindungan, penyertaan, kebaikan, kesetiaan-Mu, kesehatan, kekuatan, hikmat, sukacita, damai sejahtera yang kami selalu miliki, punyai di dalam Engkau. Terima kasih karena Engkau mati buat kami, menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih karena Engkau memberikan jalan, membuat jalan bagi kami. Terima kasih untuk mengembalikan posisi kami sebagai anak-anak Allah, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami bersukacita dan hanya kepada Engkau saja segala hormat, segala pujian, segala penyembahan yang terbaik dari hati kami. Kami mau berikan sama-sama Tuhan. Kami menyatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang tertinggi, terhebat, termulia, termasyur, terbesar. Makasih Tuhan. Saat kami menyembah, memuji, Roh-Mu bekerja di antara setiap kami. Kami menerima segala hal yang baik yang Tuhan sediakan. Kami menolak setiap hal yang bukan dari Tuhan. Segala ide, pemahaman, pemikiran, beban yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Ya, sebab hanya bagi Dialah segala pujian, semua yang kita lakukan hanya bagi Yesus.
mau bangkit berdiri, jemaat saja berdiri. Bagi Tuhan, betapa kami merenungkan Kau sungguh baik. Kami selalu mengingat bahwa Engkau baik. Kau Tuhan yang melindungiku dan meluputkanku. Ketika aku akan menyeberang, Tuhan bahkan menolongku dalam banyak hal-hal yang kecil. Tuhan ada. Tuhan ada. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Saya mengingat beberapa peristiwa dalam hidup saya, hal-hal yang kecil saat Tuhan meluputkan saya dari kecelakaan. Ketika saya hendak berbelok, kemudian ada mobil dari belakang. Hal-hal yang kecil yang selalu terlintas di kepala saya, dan saya selalu bilang, Tuhan makasih. Saat saya mau menyeberang dan di situ jalan dua arah, tapi saya hanya melihat seperti Tuhan mengosongkan jalan sehingga saya bisa menyeberang. Banyak hal-hal kecil yang Tuhan luputkan dari hidup kita. Hal-hal kecil yang kita tidak bisa mengontrol. Sambil menyanyikan lagu ini, pikirkan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan.
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Yes. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya, selamanya, biarlah selamanya, selamanya bersamamu. Kami merasakan tangan-Mu, memegang kami, memeluk hati kami. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah
Terima kasih Tuhan, hidup kami sudah Engkau tulis di telapak tangan-Mu. Tidak ada tempat yang lebih baik. Tidak ada rancangan, perhitungan, perkiraan yang lebih sempurna selain yang datang daripada-Mu. Biar hati kami selalu rela Tuhan untuk mengikuti rancangan-Mu yang sempurna itu. Kami semua setuju dan mengatakan amin untuk rancangan-Mu yang terbaik buat hidup kami, masa depan kami, seluruh area kehidupan kami. Dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan, katakan amin dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Masih berdiri gak apa-apa ya? Masih ada satu lagu nih. Oke, amin.
lambaikan tangannya Bapak Ibu. Tepuk tangan. Lebih meriah lagi. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat tim musik dan worship dan semua yang terlibat pelayanan. Saya sangat semangat sekali. Luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bertatalah lebih lagi di tempat ini Tuhan. Berkarya ya Tuhan. Kami melihat Engkau yang melakukan perkara yang besar di tempat ini. Dan bagi semua umat-Mu yang datang, mereka tidak datang dengan sia-sia. Tapi mereka mendapatkan hadirat-Mu. Mereka mendapatkan kekuatan-Mu. Dan mereka mendapatkan anugerah yang tidak akan pernah berhenti bagi mereka. Tuhan berkati kami. Urapi kami, lindungi kami. Dan kami mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami menentang segala kuasa gelapan, kuasa roh jahat yang membutakan akan firman Allah. Kami tolak, kami runtuhkan dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini. Dan kami mengundang kuasa Roh Kudus berkarya atas pikiran dan roh kami dan hati kami. Sehingga kami mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Urapi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Semua sehat? Amin. Puji Tuhan. Yang sehat lambaikan tangannya dong. Ya jangan ngantuk ya Bapak Ibu, boleh tepuk tangan. Tepuk tangannya kok kayak kurang semangat gitu, kayak belum makan. Lebih lagi Bapak Ibu. Yes, baru dia begitu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang kita bicarakan kemarin, ya ini berurutan materi ini. Dan saya sangat senang sekali dan saya juga terus mengikuti, ya Bapak Ibu juga yang mengikuti di YouTube. Bapak Ibu tidak akan merugi, ya daripada Bapak Ibu cuma nonton TV, lebih baik dengar YouTube. Apalagi YouTube-nya Gereja GSCA Filipi pasti diberkati. Amin. Ya buat setel aja Bapak Ibu dan sambil dengar, mungkin sambil masak atau sambil bersihkan rumah, ngepel, dan kita bisa terus mendengar. Itu jauh lebih baik. Jadi 24 jam. Apalagi udah ada free wifi, ya udah setel aja begitu saja. Kita mendengar. Oleh sebab itu saya percaya bahwa bagian-bagian firman Tuhan ini sangat penting untuk kita bisa pelajari dan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Satu bagian firman Tuhan yang katakan adalah akhlak seorang Daud. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Akhlak seorang Daud. Daud tidak begitu saja diperhitungkan Bapak Ibu, tidak. Bagaimana kemarin minggu kita berbicara tentang bagaimana ia berjuang. Yang tidak diperhitungkan menjadi diperhitungkan. Yang tidak dianggap menjadi dianggap. Yang tidak menjadi terpenting dan menjadi yang sangat terpenting. Itu yang perlu kita ketahui. Nah jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ada di tempat ini juga, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus segala kelainan dalam kehidupan kita. Orang lain menganggap diri kita tidak penting. Orang lain, oh siapa sih dia? Enggak ada juga kontribusinya. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengerti tentang Daud ini, maka yang diomongkan orang lain, kamu tidak apa-apanya, kamu tidak penting. Tetapi ketika kita diubahkan oleh Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang terpenting. Amin. Karena apa? Kita memiliki akhlak yang baik. Saya memberitahu ke Bapak Ibu, saya benar-benar, kita akan ngerti dulu nih. Saya akan kasih tahu nanti Bapak Ibu apa yang harus kita ngerti, apa yang harus kita tahu. Bacakan bersama-sama Bapak Ibu yang mengatakan di sini, akhlak berhubungan dengan moral. Jadi yang kita pelajari di sini adalah standar moral Daud seperti apa. Dan kita juga belajar bagaimana Daud ia dapat memiliki akhlak yang baik sehingga kita menjadi teladan. Sehingga kita dipandang, sehingga kita menjadi terpenting.
Kalau kita tidak ada seolah-olah dunia ini runtuh. Wah. Begitu Bapak Ibu. Nah jadi kita akan melihat, saya akan membuka pikiran Bapak Ibu, kita harus mengerti, saya memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa, maafkan saya, dosa terbesar yang ada di Indonesia saat ini apa Bapak Ibu? Wah, gak ada duit ya, usaha bangkrut, susah cari pekerjaan. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu itu biasa saja. Tapi ada 3 hal yang esensi yang harus saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Hari ini perhatikan baik-baik. Indonesia sekarang sedang kita perangi dosa ini. Yang pertama adalah radikalisme dan terorisme. Perhatikan Bapak Ibu di seluruh dunia. Tanpa terkecuali Indonesia juga. Mari kita memerangi ini dengan hanya cuma satu caranya Bapak Ibu. Seperti Daud, miliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Yang kedua, dosa yang sedang dilanda oleh Indonesia saat ini, yang pertama tadi terorisme dan radikalisme. Dan yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Intoleransi. Banyak orang yang sekarang yang hanya kelompoknya yang paling benar. Hanya dia yang paling benar. Semua yang lain salah. Kalau saya, kelompok saya tidak sepahaman dengan saya, maka dia bukan bagian dari saya. Hati-hati. Kita harus perangi bagian ini. Dan yang paling mengerikan, dari STK playgroup TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan mahasiswa. Yang paling besar, yang runtuhnya nanti keadaan kita, saya katakan adalah bullying, perundungan. 3 dosa ini yang harus kita sedang perangi. Dan ini sudah ada di bagian kita saat ini. Sudah ada di samping kita. Sudah berdekatan dengan kita setiap hari. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Nggak usah ngomong siapa sih Pak Roni. Wah, aku sudah ngerti. Orangnya botak kok. Cuma itu, sebatas itu yang kita tahu. Siapakah jemaah gereja GSA Filipi udah ngerti, sukanya berdoa, sukanya memberi, itulah yang dikatakan akhlak yang baik. Kalau dilihat, siapa saya? Wah, udah ngerti, pelit, sombong. Jadi kata-kata kita Bapak Ibu, jadi saya mengatakan masalah akhlak itu berbicara dengan moral. Dan apa yang saya katakan tadi, ini yang sedang kita perangi. Ini yang sedang kita perjuangkan hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, milikilah akhlak yang baik. Dapatkanlah akhlak yang baik seperti seorang Raja Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa sih yang ia dapatkan Raja Daud? Yang pertama adalah Daud memiliki respon yang tenang saat menghadapi ketidakadilan atau tindakan buruk dari orang lain. Tidak gampang Bapak Ibu mendapatkan bagian ini. Daud merasa tenang. 2 kali. Maafkan diri saya. Apakah saya grogi? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya memberitahukan bahwa Daud memiliki respon yang baik, tenang. Kemarin cerita tentang Ziklag Bapak Ibu, apa yang dihadapi di sana Daud? Apa yang ia sedang rasakan di sana? Tetapi Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah yang selalu menolong dan melindungi hidupku. Ya walaupun tentaranya, orang-orang yang dekat dengan dia hendak melempari dia batu, hendak dia dibunuh, tetapi Daud tenang. Tetapi Daud merasa aman.
Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya katakan kepada Bapak Ibu, semua yang ada di tempat ini. Kita sudah berjuang mati-matian. Kita sudah mengerjakan semaksimal mungkin. Kita mungkin sebagai istri atau suami, kita sudah berusaha memaksimalkan segala sesuatunya, memberikan yang terbaik buat istri, memberikan yang terbaik buat suami, dan bahkan juga kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Tetapi anak-anak kita melonjak. Bagaimana respon kita? Ikut melonjak juga, marah, emosional. Bapak Ibu, saya selalu belajar dari anak saya ketika ya biasa suami istri pasti akan ada pertengkaran Bapak Ibu. Dan tidak sengaja istri saya mengatakan, tak cubilo nanti loh papi. Anak saya dengar, langsung dia lari, dia peluk. Nggak boleh mami, nggak boleh, nggak boleh. Seorang anak kecil yang tulus, yang melakukan itu, yang menghalangi sesuatu yang tidak baik terjadi kepada orang tuanya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita sebagai orang percaya, apalagi kita yang selalu dekat rindu, selalu ada di dalam pelukan Bapa, selalu ada di dalam hadirat Yesus, maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ada yang membela kita. Ada yang melindungi kita. Dan ada yang mengurus masalah kita. Asalkan tenang, percaya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mudah kita mengatakan aku tenang karena semua uang saya baik-baik saja. Semua deposito, semua usaha berjalan dengan baik. Coba kalau goncang. Coba kalau usaha sepi. Coba kalau kita tidak ada job. Coba kalau tidak ada pekerjaan, putus pekerjaan. Apa kita mengatakan tenang. Sementara anak, seso mau bayar uang kuliah, mau bayar uang sekolah, SPP. Boro-boro bayar uang sekolah, beras sudah mau habis. Mau berangkat juga, bensin motor nggak ada. Halo, tenang. Ini dia Bapak Ibu. Yang harus kita pahami, yang harus kita tahu. Bahwa ketika Daud mengalami yang sangat terjepit sekali. Nyawanya terancam, hidupnya terancam. Dan bahkan bukan hanya dia saja, keluarganya, istrinya pun dibawa lari orang. Halo. Jadi ia selalu mengatakan, Tuhan yang membela hidupku. Apa yang terjadi? Salahkah? Wow, terbalik. Maafkan lagi, yang ketiga kali. Semoga tidak terjadi lagi. Yang berikutnya yang mengatakan di sini Bapak Ibu, walaupun Daud bisa saja protes terhadap sikap anak buahnya di Siklag yang mengancam akan melemparkan Daud dengan batu, namun ia memilih untuk tidak menanggapi kemarahan dengan marah karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Benar nggak Bapak Ibu? Amin. Nah jadi ini dia Bapak Ibu. Dia bersikap tenang bukan dalam arti seolah-olah ia tidak berbuat. Dia saya harus mengerti. Ya sifatnya seolah-olah dia hanya pendiam saja. Bukan dalam arti ia tidak sedang berpikir. Ya dalam arti dia sedang tidak bertindak. Tidak Bapak Ibu. Tetapi ketika ia bertindak, seorang kemarin itu contohnya pentinju itu loh Bapak Ibu. Biarkan dia ditinju, jatuh pun gak apa-apa. Tapi satu pukulan pas pada sasarannya. KO. Ini yang saya maksudkan di sini. Daud menenangkan hatinya. Daud tidak ikut marah. Daud tidak ikut emosional. Daud tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan yang besar. Tapi ia mengontrol emosinya. Ia mengontrol hatinya. Ia mengontrol semua hidupnya. Rahasianya apa Bapak Ibu? Karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Karena ia dah tahu siapa Allah yang sedang memilih hidupnya. Karena ia tahu siapa Allah yang memposisikan dia sebagai raja. Sebagai orang yang terpenting tadi. Kalau Tuhan yang mengangkat kita,
Tidak ada satupun yang dapat merendahkannya. Kalau Tuhan yang membuka pintu bagi kita, tidak ada satupun yang dapat menutup pintu itu. 1 tertutup, 100 terbuka untuk kita. Saya sangat yakin dan percaya hal ini Bapak Ibu. Asalkan sungguh-sungguh miliki akhlak yang baik. Dapatkan sesuatu yang besar yang daripada Tuhan. Jadi bagi ini ya Bapak Ibu, ini satu bagian firman Tuhan mengatakan di sini dia. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini dia Bapak Ibu. Ciri khas orang percaya itu Bapak Ibu apa? Semakin dihambat, semakin merambat. Paham? Semakin ditekan itu loh. Semakin dihadapi berbagai persoalan. Ia tidak lemah. Ia tidak loyo. Ia tidak mutung. Ia tidak murung. Ia tidak pergi ke tempat lain. Ia tahu siapa Allah yang ia sembah. Siapa Allah yang hidup, yang menyelamatkan hidupnya. Makanya Daud mengatakan, Daud menguatkan kepercayaannya. Saya yakin dan percaya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ia tidak buru-buru mengejar. Tetapi ia bertanya kepada Tuhan karena imannya sudah ada. Tuhan, aku mau bekerja enggak? Tuhan, aku mau melangkah, mengejar. Karena kepercayaannya tadi. Tuhan nuntun dia kepada hal yang baik atau tidak? Hal yang baik. Hal yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita sedang diperhadapkan persoalan. Teman kita, sahabat kita, atau siapapun orang yang dekat dengan kita. Tidak baik, tidak enak dengan kita. Jangan buru-buru balas. Wes biarkan aja dulu. Bukan dalam arti kita tidak bertindak. Tapi perhatikan reaksinya apa yang terjadi. Setelah itu kita berikan yang terbaik. Barulah dia ngerti. Oh seperti ini. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jadi saat Panglima Moab melanggar instruksi Daud untuk tidak membunuh Abisalom, bahkan Yoab mengancam akan meninggalkan Daud dan akan membawa pergi seluruh tentara Daud. Daud pun memilih untuk mengalah walaupun hatinya pedih. Ini juga dia Bapak Ibu. Semakin pedih lagi. Kalau ibaratnya ada pepatah mengatakan sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pahamilah, saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, untuk Anda bisa mendapatkan kesabaran yang panjang sekali, untuk Anda bisa mendapatkan sesuatu yang besar, untuk Anda mendapatkan sesuatu yang orang yang kuat di hadapan Tuhan. Saya hanya cuma satu saya katakan kepada Bapak Ibu. Nih rahasianya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bawalah di dalam hatimu, bawalah di dalam doamu, ucapkanlah kata-kata firman. Tidak mudah Bapak Ibu ketika kita berada dalam kejepit, aku golei firman Tuhan dulu, aku mau berdoa dulu, tidak. Tetapi ketika kita sudah berada di dalam satu area di mana Tuhan selalu melindungi, menaungi kita, firman itu terus teringat, firman itu terus berniat-niat, firman itu terus terucap di dalam mulut dan hati kita, dan itulah pertanda orangnya sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Bukan perkataan aku nyesal. Waduh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan sikap. Ini berbicara tentang akhlak moral sikap kita. Omong bisa. Tapi yang dilihat orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan saya menyombongkan diri saya. Tapi ketika saya berkunjung atau kepada siapapun, orang tidak mengenal saya, orang tidak tahu apakah saya pelayanan di gereja, apakah saya seorang pendeta, tidak tahu. Tapi ketika saya pergi, kunjungi orang sakit di rumah sakit, suster mengatakan mungkin juga ganteng saya, wah GR banget.
Bapak seorang pastor pendeta ya? Loh aku bilang, kau tahu? Saya juga nggak mengenal dirimu. Dia berkata, aku melihat dari rupanya Bapak. Halo? Ini dia Bapak Ibu, nggak usah perlu ucapkan identitasmu. Tapi kalau ditanya jelaskan, siapakah kita? Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, banyak orang yang saya dengar Bapak Ibu, bukan hanya 1, 2, 3 orang. Dan lagi mengatakan, ada anaknya dia suruh ketemu dengan saya. Itu nanti kasih ini kan. Dia bilang, "Mak, kau seorang pendeta ya?" Iya, memang dia pendeta. Wah, ketika saya mendengar kesaksian seperti itu, hati saya merasa, Tuhan, apa sih yang saya lakukan? Saya katakan biasa-biasa saja. Tapi ini yang saya katakan. Apa yang dikatakan Daud tadi? Apa yang kita dapatkan di sini? Ia mengatakan, ia memilih untuk mengalah walaupun hatinya pedih. Sampai di sini Bapak Ibu. Sudah, jangan bertindak. Itu tidak baik. Bertindaklah kepada yang baik. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu bangunlah ya, pergi keluar dan berbicara menenangkan hati orang-orang. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang timpal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecil sampai sekarang. Mungkin kita sudah pernah mengalami hal-hal yang pahit dalam kehidupan kita. Mungkin kita salah bertindak. Hari ini, firman ini memberikan satu gambaran, memberikan satu penjelasan, merubah sikap kita. Yang lalu tidak akan terulang lagi. Tapi yang akan datang, rubahlah. Jangan dosa yang kemarin, perbuatan yang kemarin, kesalahan yang kemarin terulang hari ini dan yang akan datang. Daud seperti itu. Pedih hatinya. Sangat terjepit. Tapi ini kuncinya Bapak Ibu. Bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kuncinya adalah kesabaran, selalu percaya kepada kekuatan Allah. Amin. Amin. Yes. Kuncinya adalah Daud selalu percaya bahwa Allahku sungguh besar, Allahku sungguh dahsyat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu di bagian berikutnya yang mengatakan, sebab tidak semua orang memiliki kesabaran, karena kesabaran dilaksanakan oleh mereka yang besar imannya, besar pengharapannya, dan besar kasih setianya. Ada amin? Amin. Imanmu harus sesarkan, pengharapanmu harus tumbuh. Kasih setiamu harus terus kau lakukan. Di sepanjang masa kita dikenal baik. Di sepanjang masa kita dikenal orangnya luas, orangnya murah senyum. Belum ngomong sudah senyum. Wah, sudah luluh hatinya. Itu loh Bapak Ibu. Belum ngomong sama istri atau sama suami, mau ngomong sesuatu sudah senyum. Wow. Sudah bisa dikira-kira apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Yang kedua, Daud merasa tenang di segala persoalan. Ya, ia tidak memilih membalasnya. Ya tenang, ya disiplin, menguasai dirinya walaupun ia berada di tengah-tengah yang terjepit. Yang kedua, Daud seorang yang lembut hatinya. Ia memiliki kerendahan hati untuk menerima teguran dan koreksi. Ini orang yang akhlaknya baik sekali. Bukan hanya baik, baik, sangat baik. Kadang-kala kita Bapak Ibu sudah salah, sudah tidak benar, anggap diri paling baik. Anggap diri yang paling benar. Hawa itu masalah. Sudah salah. Jadi Daud memiliki satu tindakan, sikap karakter yang benar-benar saya mengatakan jenius. Udah salah, ngaku. Bu Sarah kalau negur saya, bela-belaan, saya juga bela-belaan. Roni tidak boleh seperti ini. Baik Bu. Enggak ada sembunyi-sembunyi, ngomong di depan, jangan di belakang, langsung.
kedengaran cereng-cerengnya. Ini dia Bapak Ibu. Daud menerima teguran karena ia melakukan dosa yang besar. Daud jatuh di dalam dosa perzinahan. Dengan Batseba, dan ketika Nabi Nathan menghadirkan dengan keras, menghardiknya dengan keras, ia tidak marah seperti yang dilakukan raja-raja yang lain. Seperti Uzia, sebaliknya Daud apa yang dilakukan? Mengakui dosanya, bertobat, dan meninggalkan dosanya. 3 hal ini Bapak Ibu. Yang satu saja kita kadang tidak lolos. Ini Bapak Ibu. Mengakui. Susah mengakui kesalahan. Susah mengakui yang tidak benar. Susah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan suka ngurusin hidup gue, belum tentu gue mau kurus. Jangan, seringkali kita suka ngurusi orang lain itu loh. Tapi jujur Bapak Ibu, saya katakan sudah ada yang selesai puasa 40 hari. Saya tanggal 25 saya hitung Bapak Ibu. 25 Februari nanti saya selesai. Tapi jujur Bapak Ibu, ini rahasianya ternyata diet kemarin tahun lalu program saya harus saya diet karena saya sudah mulai 87, 88, 89 berat badannya saya. Tahun lalu kan saya karantina 21 hari dan semua supply banyak sekali, dan apa yang terjadi? Naik berat badan 15 kilo. Dari 75 sampai di situ tadi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, saya mengatakan semua baju saya tidak muat sama saya. Celana sudah semuanya melorot-melorot. Aku harus berusaha. Tapi ini program yang baik di gereja ini. Bukan hanya menguruskan badan, tapi juga memberikan iman yang kuat. Memberikan kesehatan kepada kita. Dan saya sudah turun sekarang, sudah mau 5 kilo. Sekarang saya tinggal 82, 81. Wow, 5 kilo. Tidak perlu minum obat herbal. Tidak perlu olahraga. Bapak Ibu, ada satu artikel mengatakan ternyata olahraga itu di urutan yang ke-10 Bapak Ibu sehatnya. Tapi yang paling pertama apa Bapak Ibu? Jaga mood dan selalu bahagia. Oh yes, resepnya itu. Amin. Siapa orang-orang yang bahagia? Lambaikan tangannya. Tepuk tangan dong. Semuanya kita jaga mood dengan baik ya, supaya panjang umurnya. Yes, jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ini dia. Miliki akhlak yang baik. Ketika kita ditegur, terima. Jangan montung. Jangan merontak. Daud ketika diajarkan, diberitahukan oleh Nabi Nathan, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan apa yang terjadi? Awalnya Daud marah. Siapakah orang itu? Kalau dia berbuat seperti itu, langsung dihajar saja. Langsung Nabi Nathan mengatakan, bukan orang lain, dirimu. Langsung tersentak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ia mengakunya di hadapan Tuhan. Ketika ia mengakunya, ada enggak konsekuensinya? Akhirnya apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu membaca di bagian berikutnya itu, anaknya lah meninggal. Matilah anak itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh, sesuatu dosa yang kita sembunyiin. Dosa yang sudah kita bungkus dengan baik. Suatu saat muncrat. Busuk. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ubahlah. Berubahlah. Mari, akui di hadapan Tuhan. Akui, ucapkan, Tuhan ampuni saya. Aku tidak benar, aku salah. Dan apa yang terjadi? Setelah dia mengakui dosanya, bertobat, dan yang terakhir, tidak terulang lagi. Amin. Amin. Jangan ulangi lagi. Kita kadang-kadang mengakui saja sudah susah. Apalagi bertobat. Apalagi
Udah bilang lagi, sesok ulang lagi. Baru saja diomongkan, sesok meneh. Hari ini tidak ada di sini, di Prabannya banyak. Di sini adalah semuanya orang yang suka mengakui dosanya. Ya, yang di sini adalah sukanya orang terus bertobat dari setiap sikap, perbuatan, perkataan yang tidak benar dan tidak mengulanginya lagi. Ini orang-orang yang mulia. Ini orang-orang yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, yang mengatakan di sini kita melihat kelembutan hati Daud seperti yang tercatat dalam Mazmur 51, bahwa Daud menyesali dosanya dan kemudian Tuhan menulahi anak hasil perselingkuhannya itu sehingga mati. Daud pun tidak marah kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita kerjakan, pasti kita akan mempertanggungjawabkannya. Apakah itu baik, apakah itu dosa, apakah itu sesuatu yang tidak benar, ataupun sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang sungguh-sungguh memberikan kontribusi, memberikan pengaruh kepada siapapun, pasti Tuhan akan memperhitungkannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Daud menerima. Dan dia juga tidak marah. Karena ia tahu itu akibat daripada saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini kita bertobat. Kita pinginnya. Sesok tidak terjadi lagi itu sama kita. Jangan atur Tuhan. Kita sukanya ngatur-ngatur. Oh baru bertobat. Aku mintanya langsung saya gepok berkat. Loh katanya kan langsung dapat berkat. Iya, kamu dipulihkan. Iya, kamu didamaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan rubahlah pemikiran kita. Milikilah firman yang menghidupkanmu. Ya, milikilah firman. Jadi mari semua sikap perbuatan kita benar atau tidak benar, tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau benar yang kita lakukan, kalau itu seturut dengan firman Tuhan yang kita perbuat, kalau seturut dengan firman Allah yang kita ucapkan, yang kita lakukan, maka apa yang terjadi? Nama Tuhan dimuliakan, bukan dipermalukan. Yes. Satu bagian firman Tuhan saya mengatakan di sini Bapak Ibu, ada seorang tokoh Charles Darwin mengatakan, tingkat yang paling tinggi dalam kebudayaan moral adalah bisa menyadari diri. Kebudayaan moral dari kebiasaan kita, perbuatan kita di dalam Tuhan, kita menyadari diri kita, oh ternyata hidupku Tuhan tidak benar. Oh aku harus berubah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuhan yang mendetek. Nih bagaimana Tuhan yang mendetek hidup kita. Kita nggak pernah pegang ini. Gak bisa. Karena apa? Dominannya pikiran manusia. Kehendak kita, keinginan kita, kemauannya kita. Oh sama mau gue. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tunduklah. Seperti Daud dia mengatakan di bagian yang ketiga. Daud seorang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan bahkan di bagian firman Tuhan kemarin saya khotbah di CPR itu, saya bacakan lebih baik Bapak Ibu. Ini sangat baik sekali. Filipi. Satu bagian firman Tuhan ini saya tambahkan saja supaya biar Bapak Ibu ngerti. Jadi Bapak Ibu saya KKR kemarin dengan tim worship di mana? Di CPR ya, tempatnya Bu Sumani. Luar biasa. Sangat semangat sekali dan saya sangat senang walaupun tidak banyak orang. Ya, 1 Tesalonika pasal, nah ini dia. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Amin. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Daud berbuat seperti ini.
Dan Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, barulah ada sukacita kepada kita. Barulah kita bisa berdoa. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Daud, seorang raja, dengan mudahnya bisa melakukan segala sesuatunya. Tetapi ia tidak membalasnya. Saat Daud melarikan diri dari Absalom, Simei mengutuki Daud dengan kejam. Namun Daud membiarkan juga pada saat ada kesempatan untuk membalas kejahatan Saul. Daud menolak untuk membalas kejahatan dengan jahat. Daud ini dikejar-kejar oleh Saul. Dilempari lembing Bapak Ibu. Padahal Daud selalu main kecapi. Menenangkan hati Raja Saul. Tetapi dikejar, dihajar. Dia bahkan sudah lari dari istana, dikejar lagi keluar. Suatu saat ada kesempatan. Daud mau membunuh Saul. Ya. Awalnya Saul mengejar-ngejar Daud, tidak bisa. Dan apa yang terjadi? Ada kesempatan untuk buat Daud. Untuk membunuh Saul. Kesempatan yang emas di dalam gua. Enggak ada orang. Satu, serang, mati. Buktinya apa? Dia gunting jubah. Ini loh, kalau aku hendak mau membunuhmu, sudah saatnya ini pun aku mau membunuhmu. Tidak ada satupun yang tahu, tidak ada tetaramu. Karena dia pergi jauh. Apa yang terjadi? Mungkin kita mudah saja kita melakukan. Reaksi kita sangat cepat sekali, apalagi ucapan kita. Reaksi kita terhadap hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, sangat cepat responnya kita. Tapi tolong coba reaksi kita hal-hal yang baik. Ayo kita bersama-sama berbagi kasih. Ada enggak yang bertindak? Maaf ya Pak Roni, aku masih sibuk. Maaf ya Bu Sarah, aku tidak ada waktu untuk menonton YouTube-nya. Padahal kita sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, mari. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik. Walaupun kita didera. Walaupun kita dihajar habis-habisan. Firman Tuhan mengatakan di tempat yang lain. Yesus mengajarkan kepada kita. Kasihilah musuhmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan juga. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Tapi saya mau ketahui rahasianya apa ini Bapak Ibu. Saya sedang mengalaminya. Saya benar-benar saya ingin terjun. Ternyata ini rahasianya. Bapak Ibu, ketika kita tidak mudah untuk refleks melakukan sesuatu yang jahat atau membalas caci maki. Coba guys, nggak usah hal-hal yang paling kecil aja. Coba ya, kalau kita dicubit, ya, ataupun kalau kita dikata-katain saja. Dikata-katain saja. Apalagi kalau kita diludahi. Apalagi kalau kita diunek-uneke. Oh, sudah diunek-unekin. Wow. Terbakar sagunung. Semua keluarga Miraloka. Rahasianya apa Bapak Ibu supaya kita terhindar dari situ? Apa? Sering kita dengar di mimbar ini. Dan Bu Pendeta Sarah Antoni juga sering mengatakan. Hanya karena apa? Kasih karunia Allah yang menguatkan hati dan pikiranmu untuk tidak kita mudah untuk membalas caci maki dengan caci maki. Tidak ada di tempat yang lain. Cuman kasih karunia Allah lah yang menaungi hatimu. Kasih karunia Yesus yang sudah mengubahkan hidupmu. Yang mengubahkan pola pikirmu. Yang mengubahkan karaktermu. Yang mengubahkan sikap tindakanmu terhadap siapapun. Sehingga kita tidak mudah membalas caci maki dengan caci maki. Oleh sebab itu, perbanyak ya, terima kasih karunia Tuhan. Intinya di sini Bapak Ibu, demikianlah Daud melajukan perjalanannya ini tentang kemarin itu, tadi perjalanannya itu. Jadi akhirnya apa Bapak Ibu? Sifat mudah mengampuni menjadi ciri karakter yang sangat dominan melekat dalam karakter Daud. Karena inilah cara Tuhan mengampuni kita dengan cara yang sama. Kita juga wajib mengampuni sesama kita. Kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Implikasinya, wujudnya adalah katakan bersama-sama dengan saya, mengampuni.
Cuma satu orang. 1, 2, 3 mengampuni. Amin. Amin. Harus itu dia. Wujudnya kita mudah mengampuni. Aku sudah mendapatkan kasih karunia Yesus dalam hidupku. Ini yang mengubahkan hidupku. Ada wujudnya kepada sesamamu. Ampuni kesalahannya. Ampuni, ampuni. Tuhan akan menganugerahkan akhlak yang baik kepada kita. Tenang dalam situasi apapun. Yang kedua, menerima teguran dengan bertobat, mengakui dan tidak mengulangi lagi. Dan yang terakhir, mudah untuk mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan selalu mengingatkan bahwa hadirat Tuhan yang selalu mengubahkan hidup kita. Yang dekat dengan Tuhan. Seperti Daud. Ia dekat kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Semuanya bernyanyi menyembah Tuhan. Hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku. Hanya dekat. Serahkan kepada Bu Gembala. Menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi, hanya dekat dalam. Tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
saudara, saya berdoa untuk saudara supaya semua saudara diberkati oleh Tuhan. Memang saudara harus diberkati supaya saudara dan saya bisa jadi berkat. Sebab logikanya orang tidak bisa memberi yang tidak dia punyai. Saudara, itu adalah kekuatan Daud. Untuk naik ke atas itu butuh perjuangan dan pengorbanan besar. Tapi dengarkan saya, untuk bisa tetap ada di atas butuh akhlak, karakter. Dunia penuh dengan sejarah orang sukses. Kemarin ia sukses, tapi hari ini enggak. Kenapa? Karena akhlak, karakter. Salah satunya adalah kemampuan Daud untuk menahan tekanan, long suffering, sabar, tidak memberi respon terhadap tekanan secara berlebihan. Itu adalah bagian dari kecerdasan secara mental, dan cerdas secara mental itu diinspirasi dengan orang yang cerdas secara spiritual. Karena itu kecerdasan tertinggi. Kejarlah kecerdasan spiritual. Pada waktu kita menyembah dan menyanyikan lagu Kau Ku Rindu, saudara, saya tidak bisa menahan, seolah-olah saya melihat wujud Yesus seperti yang ada di gambar-gambar. Dan saya mengulurkan tangan sambil menyentuhnya, memegang pipinya, tapi kemudian saya merasa bahwa wajahnya tidak bertepi, seperti memenuhi seluruh ruang dan waktu. Saudara, lihat satu peristiwa ketika seorang suster lari di jalan mengejar Presiden Joko Widodo. Dan dia berteriak-teriak, "Bapak, Bapak, Bapak." Lalu Bapak berhenti dan buka pintu. Bapak kasih tangan aja, dia sudah kayak gitu, saudara. Dan saya merasakan begitu dia dekat. Seperti saya bisa mengelus pipinya begitu, tapi saya rasa pipinya itu kok seperti memenuhi seluruh alam, tidak ada tepinya. Dan saya hanya bisa mengatakan itu hadiratnya sangat luar biasa, sangat kuat. Kalian harus mengenal hadirat Tuhan. Kalau kalian kenal ini, itu adalah kecerdasan yang luar biasa. Sebab dari sana engkau akan memperoleh segala yang engkau butuhkan, hikmat, kasih karunia yang sangat luar biasa di dalam hidup ini. Saya sudah berdoa berminggu-minggu ini juga, pesannya sama, jadilah kuat. Saya melihat pribadi Tuhan Yesus ada di dalam Daud. Kalau kita bilangin kita seperti Yesus, aduh rasanya Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau Daud 100% manusia, bukan Tuhan sama sekali. Dan jika Daud bisa begitu, kita pasti bisa seperti Daud. Ya, saya berdoa saudara. Asal saudara komitmen saja, tantangan apa yang sedang engkau alami? Tekanan apa? Orang-orang di sekitarmu kah yang menghalangi engkau? Yang membuat engkau merasa tidak berharga, merasa tidak mungkin berhasil, merasa tidak cukup baik. Kau harus belajar untuk mengendalikan itu. Karena yang terpenting adalah yang Tuhan katakan tentang hidup. Tuhan, tolong aku berdoa untuk putra putrimu, baik yang di sini, yang menonton dalam ibadah online. Mereka putra putrimu Tuhan. Engkaulah yang mengetahui bagaimana caranya menolong mereka. Tolonglah mereka. Hamba sangat rindu agar mereka cerdas secara spiritual. Agar mereka mengenal hadirat-Mu. Agar mereka mengalami hadirat-Mu. Sepanjang hidup mereka, kemanapun mereka pergi, mereka membawa hadirat-Mu di tempat pekerjaan, usaha, pelayanan. Mereka menjadi orang luar biasa seperti Daud. Memang mereka tidak pernah sempurna. Kami semua enggak sempurna. Daud juga tidak sempurna. Tapi Daud bukanlah orang yang menyimpan dan bermain-main dengan dosanya. Ia mengakuinya dan bertobat.
Ia juga adalah seorang yang mudah mengampuni, tidak menyimpan kesalahan orang. Ia juga lebih cepat mengalah jika itu untuk kepentingan yang lebih besar dan tidak egois. Tuhan, ubahkan kami. Kami tidak mau menjadi manusia yang hanya punya sejarah sukses, tetapi selama Engkau izinkan kami ada di sini, kami harus ada di atas supaya kami bisa melihat ke bawah dan menolong mereka yang ada di bawah, yang membutuhkan Engkau, yang membutuhkan apa yang mereka perlukan untuk hidup ini. Berkati hamba-Mu yang telah melayani kami, urapan-Mu, berkati Prambanan. Filipi Prambanan akan mengalami terobosan semakin besar, semakin banyak jiwa dimenangkan. Meteraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Pak Roni. Kalau yang tadi pagi adalah Pak Daud yang sudah sepuh karena rambutnya putih. Kalau ini Profesor Daud karena sedikit botak ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin berterima kasih untuk semua sumbangan pakaian pantas pakai. Sudah dikirimkan 137 kilogram. Wah, itu besar sekali. Ongkos kirimnya lebih dari 3 juta. Tapi akan sampai ke sana dalam mungkin sekitar 2 minggu. Dan pada hari Sabtu besok saya akan pergi ke sana. Saudara, satu-satunya tujuan adalah jiwa-jiwa, ya, jiwa-jiwa. Itu adalah pengabdian saya kepada Juru Selamat, karena saya sangat mencintai dia. Dan orang tidak mungkin mencintai tanpa berbuat sesuatu. Apa yang bisa saya kasihkan ke Tuhan adalah yang paling berharga bagi beliau. Yang paling berharga apa? Orang-orang berdosa. Itu paling berharga untuk beliau. Saya minta dukungan doa saudara supaya bisa lancar, karena perjalanannya adalah perjalanan yang sulit, termasuk naik ferry sekitar 7 jam. Saya pikir naik ferry 2 jam ke Bakauni aja sudah kapok. Saudara, ini 7 jam dan saya tanya ini musimnya ombak atau tidak? Ya tergantung katanya ya. Saya tidak tahu, saya takut apa enggak, tapi sebetulnya takut ya. Namun saya percaya dengan doa-doa saudara semua akan lancar. Kemungkinan saya akan kembali terlambat karena perjalanan tidak seperti yang saya bayangkan. Sampai di Manado, kami harus tidur di Manado. Kemungkinan tidur di bandara, itu akan lebih menghemat biaya. Lalu ya mungkin Bu Mona tahu ya, dari Manado besoknya baru bisa saya berangkat ke Tobelo. Karena pesawat cuma 2 kali dalam seminggu. Nah nanti dari Tobelo yang namanya ferry itu tidak ada setiap hari, dia ada harinya. Jadi hari Rabu. Lah ketemu orang sukunya, mereka itu tinggal nomaden. Di hutan-hutan, mereka akan muncul di hari Minggu atau hari Sabtu. Jadi kemungkinan saya bisa kembali agak terlambat ya. Yang penting selamat daripada jadi saya mohon doa saudara ya. Ya saya sudah tua tetapi saudara tahu kita tidak boleh takut. Untuk Injil kita harus berani ya. Mati-matian ya untuk Injil, untuk jiwa-jiwa ya. Mau corona, Corolla, Omikron, popcorn ya. Kita harus kerja buat jiwa-jiwa. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan memberikan persembahan. Berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang telah memberikan baju-baju pantas pakai. Jiwa-jiwa itu sama berharganya dengan kami. Kami tidak pernah lebih mulia dari mereka. Hanya karena kami berpakaian berbeda, kami tidak lebih mulia. Kami semua mulia hanya karena ditebus oleh darah yang mulia, darah anak domba Allah. Tuhan berkati mereka, setiap pekerjaan, setiap usaha. Berkati kesehatan mereka. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. It's your song. Hanya dekat Allahku, rasa tenang
Mari berdiri saudaraku. Sepanjang hidupku hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini, tetap kenakan masker sampai tiba di tempat kediaman Bapak Ibu.